makamnya Mbah Kiai Jepek. Mbah Kiai Jepek beliau mempunyai nama yang lumayan banyak. Ada dengan sebutan Kiai Jepek, ada yang menyebut Kiai Loreng, Kiai Loreng satu, ada yang menyebut Mbah Kiai Supo Aji, juga ada yang menyebut Mbah Kiai Anting Kusumo, dan yang terakhir ada yang menyebut Kiai Kumbang Ali-Ali. Kami mengambil satu versi, mungkin ada beberapa versi bahwa Mbah Kiai Jepek atau Mbah Kiai Loreng ini termasuk salah satu pasukan yang ikut menyerang ke Batavia, tapi beliau bersama dengan ayahnya. Jadi ayahnya yaitu di versi yang kami dapat adalah Tumenggung Abdullah Tunggul Jati atau Tumenggung Tunggul Jati. Ikut makamnya di daerah Karangdedap, Pekalongan. Karena Tumenggung Abdullah Tunggul Jati itu yang ikut di dalam rapat dalam penyerangan ke Batavia gelombang pertama yang dipimpin oleh Pangeran Mandulorejo ataupun Bupati Pekalongan pertama. Dan kondisi Syekh Abdullah Tunggul Jati ini sudah lumayan tua, sampun lumayan sepuh, dan beliau bersama dengan putranya yaitu Mbah Kiai Jepek atau Mbah Kiai Loreng ini. Dan setelah penyerangan itu gagal, dalam tempo kemarin kita ziarah di makam Mbah Ki Ageng Cululo, itu juga yang termasuk ikut penyerangan gelombang pertama. Ada beberapa yang wafat di medan pertempuran seperti Tumenggung Baurokso, Bupati Kendal, itu beliau kena serangan meriam dari VOC dari Belanda sehingga beliau luka parah bersama dengan 3 putranya ya, termasuk Kiai Joko Bahu dan yang satunya ya Joko Banteng. Kalau tidak salah Joko Bahu dan Joko Banteng ini beliau ketiganya terkena meriam sehingga luka parah dan akan dibawa ke Pekalongan ataupun dibawa ke Kendal. Beliau wafat di perjalanan, yaitu sekitar di daerah Tegal, tepatnya di daerah Lebak Siung, dan beliau wafat di sana. Dan ada yang tidak wafat di pertempuran, tapi karena sudah ada ultimatum dari Sultan Agung, kalau tidak menang ya mati. Tapi karena perlawanan ini tidak imbang dan dinyatakan kalah, akhirnya banyak yang tidak kembali ataupun pulang ke Mataram, Jogja. Banyak yang lebih memilih untuk mampir di Padepokan ataupun berdakwah seperti Ki Ageng Cululo itu. Beliau akhirnya mampir di Padepokan Cululo dan berguru sambil meneruskan perjuangan dari gurunya. Maka di sana ada beberapa makam tua sebelum daripada Ki Ageng Cululo. Seperti Syekh Abdullah Tunggul Jati dan putranya yaitu Kiai Jepek dan atau Kiai Loreng ini, beliau pulang ke Pekalongan. Sementara Mbah Kiai Abdullah
Tunggul Jati itu menetap di daerah Karangdadap perbatasan dengan Krompeng Pandansari, sementara beliau putranya itu berdakwah di daerah sini. Dan beliau ini menurut sebagian cerita, beliau tadi disebut juga Kiai Supoaji ataupun juga Kiai Anting Kusumo dan Kiai Kumbang Ali-Ali. Dan beliau ini mahir di dalam pembuatan senjata. Makanya ketika penyerangan VOC yang kedua ini, beliau ini karena tidak kembali ke Mataram dan ada di daerah sini Kedunguni desa Podo, lah dukuhnya tadi disebut dengan Jepek, dukuhnya pun dinamakan dengan dukuh Jepek. Ini beliau ini ahli di dalam pembuatan berbagai macam senjata, terutama pada zaman dulu ya senjata tajam, biasanya keris, terusan pedang dan lain sebagainya untuk keperluan peperangan. Beliau ini dengan sebutan Kiai Supoaji. Maka bagi Supoaji ataupun bagi Jepek ini, beliau mempunyai banyak nama. Karena apa? Karena orang yang membuat senjata itu zaman dulu bisa dikatakan sangat sedikit nih. Apalagi menurut sebagian data ataupun cerita bahwa Mbah Kiai Jepek ini kalau diturut bin Kiai bin Syekh Abdullah Tunggul Jati, Syekh Abdullah Tunggul Jati ini bin Mbah Supo. Mbah Supo ini adalah suami daripada Dewi Rosowulan. Dewi Rosowulan ini adik daripada Sunan Kalijogo. Ditempuh Supo yang pernah memegang petir ini, konon beliau Mbah Jepek ini adalah putu daripada Mbah Supo. Maka yang mewarisi daripada ilmu kakeknya pembuatan senjata itu adalah beliau Mbah Jepek. Lah kalau pembuatan senjata itu biasanya tempatnya pun agak ngumpet nih. Pertama, biar tidak mudah dicari. Keduanya, kalau sudah bikin senjata yang bagus-bagus, biar tidak tekani lonto dirampas berapa on. Makanya beliau kadang menggunakan nama samaran pun sangat banyak. Tadi disebutkan sampai ada 5 nama beliau. Nah, makanya beliau sampai tua dan sampai wafat dimakamkan di daerah sini. Dan beliau aktif secara patriotisme dalam mempertahankan ataupun membela kerajaan Mataram ini sangat masih sangat kental dan masih kuat, sehingga beliau tetap membuat senjata untuk keperluan peperangan tersebut. Dan beliau punya satu sahabat di daerah Podo ini. Beliau masih turunan dari Cirebon. Beliau adalah Syekh Muhammad Mansur bin Syekh Bayanullah Ashghar bin Pangeran Arif bin Bayanullah Akbar. Tapi tidak langsung ke Sunan Gunung Jatinya, tapi dari turunan Cirebon. Lah Syekh Bayanullah Akbar itu bin Syekh Dato Ahmad, nanti ke atas sampai Syekh Abdul Malik Amir bin Alwi Amul Fakih. Ini beliau masih sahabat dengan Syekh Muhammad Mansur. Itu makamnya kalau tidak salah di daerah Podo bagian utara ya. Beliau menurut sebagian keterangan juga punya putra, diantaranya yang lumayan masyhur Mbah Jepek ini. Yang pertama Syekh Muhammad Khalidin ataupun yang terkenal dengan Mbah Klidin, dan yang satunya adalah Syekh Muhammad Mujahidin, ini yang mendapatkan gelar Kiai Loreng.
II yang makamnya ada di Banjiran. Mbah Kiai Mujahidin ataupun Mbah Kiai Loreng II ini punya putra bernama Raden Muhammad Thohir ataupun yang terkenal dengan Mbah Loreng III. Ini makamnya di Tempuran Kertoharjo, dan Mbah Kiai Loreng Kertoharjo ataupun Mbah Loreng III ini punya putra bernama Raden Songkat. Raden Songkat ini bernama Syekh Abdul Halim yang makamnya di Banjiran bersama dengan kakeknya yaitu Mbah Loreng II. Nah, dalam beliau menopo keahliannya pembuatan senjata ini sampai sekarang di daerah Podo itu sampai sekarang ya terkenal membuat senjata tajam ya, buku lading, kampak dan lain sebagainya itu di daerah Podo. Lah itu bisa jadi beliau ini masih turunan secara biologi, keturunan mungkin dari Mbah Jebek ini, ataupun keturunan secara ilmu, artinya murid-murid beliau ini diturunkan sampai sekarang ini. Tapi yang paling hebat itu ya biasanya orang itu menetapnya di Podo ya. Walaupun entah itu orang datang ataupun memang asal orang Podo, tapi membuatnya itu di daerah Podo. Siono dari daerah ini mulai berkurang ya, pandai besi. Nah itu memang keahlian dan skill ya. Artinya walaupun dia punya badan keker bisa menunggu wesi pinter tapi memang bukan apa istilahnya ora turunane terus ora skill, hasilnya tetap ide. Itu hebatnya seperti itu. Jadi memang yang gawe pisau itu bisa sampean pun diajari ditatuk pisau, tapi hasilnya itu tetap berbeda. Jadi setiap segala sesuatu itu memang ada sono tulisnya pun. Wong jahit ajar seminggu insya Allah bisa gawe klambi. Tapi kalau dia itu memang faknya dan apa istilahnya keahliannya itu ketika dipakai ya nyaman, ora ketok kaya pundak ini sehiji itu tidak. Itu kehebatannya seperti al-khayyat ataupun para penjahit. Nah ini saya contohkan orang penjahit. Tapi kalau di dalam senjata ini memang butuh apa istilahnya keahlian yang luar biasa. Jadi harus imbang. Keris itu kalau memang asli bikinan empu yang apa istilahnya yang pilihan ya, itu ditekeki memang dudu keris yang sakti, itu bukan, memang kerisnya itu sudah timbangannya pas. Jadi diteke itu bisa berdiri meskipun itu nopo istilahnya keris itu tidak ada odamnya atau dan lain sebagainya. Memang pembuatannya itu cara menus dukur luar biasa. Makanya ketika Mbah Sunan Ampel menemukan sebilah besi itu sempat diaturkan kepada Mbah Mpu Nopo zaman riyen, Mpu Supo Nopo sing bikin keris Kiai Sengkelat diwekake karo ampunya itu jare ampune jare Mbah Sunan Ampel, tulung aku gawe lading mek kena gawe nyembelih wedhus apa nyembelih ayam ya tunggu itu jebono luar biasa titine. Secara Kanjeng Sunan Ampel kaget ya, kok titine apik temen lah tak kon gaene. Lah soalnya bahan bakune ini luar biasa. Kanjeng Sunan urung mesti lemu ya. Ini biji besinya itu pilihan cari kelasnya nopo titanium nopo ya. Dong titi Kanjeng Sunane ya man kita nyembelih wedhus nggih, akhirnya dihadiahkan kepada sepupunya, sepupu ataupun kakak adiknya beliau, tapi dari istri, yaitu Brawijaya kelima, dan diberi pesan
kalau keris ini masih ada di Kerajaan Majapahit, insya Allah Kerajaan Majapahit ini akan aman, artinya insya Allah tetap berjaya. Tapi kalau keris ini sudah tidak di Majapahit, ya tunggulah kehancurannya. Itu makanya itu sebagai lambang dan simbol Majapahit keris sengkelat itu. Mbah Sunane nemu nang kebun biji besinya itu, di tangan biji besinya bagus, di tangan empu yang hebat akan jadi hebat. Oh sampan wae titanium boy coy dicawang ulah wale dong ya, ketarung diajari titi ya pancen nggih nyemplewon dis temenan coy kenone ya. Nah itu bedanya seperti itu. Makanya alhamdulillah ya kula panjenengan kalau punika saged ziarah ten makamipun beliau termasuk empu nggih, empu di zaman Mataram tadi lan corok Supo niku di zaman Majapahit akhir sampai pada zaman zaman Demak. Lan niki beliau niki di zaman era Mataram tahun 1600 ya, tahun 1600 sampai pada masuk awal tahun 1700 awal ataupun akhir tahun 1600 ini beliau Mbah Supo Haji Mbah Loreng Mbah apa malah penting Kusumo Mbah Kumbang Ali-ali Mbah Loreng itu nama-nama beliau. Semanten nggih, mugi-mugi manfaat anggenipun kula panjenengan ziarah nguri-nguri datang sejarah daripada para pendahulu kita, para pejuang kita di era zaman Mataram. Kadang nggih kula panjenengan ziarah di zaman Kerajaan Demak, mungkin di zaman era nopo era Diponegoro, bahkan mungkin kita ziarah di makam beliau para pejuang di era kemerdekaan. Itu semuanya muga-muga nambahi mahabbah kula panjenengan lan mugia dadosaken kula panjenengan benjang oleh syafaatipun, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma mata ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa wa fir lana ma mata ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Mama ya wasi'al karam ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah